Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem wireless ya. Nah, hampir semua mic itu ada versi wirelessnya. Hand mic itu ada yang versi wireless, pasti kalian sudah sering lihat. Kalau MC atau acara-acara gitu yang biasa pakai mic wireless. Terus boom mic juga ada yang wireless dengan pakai plug on. Nah, ini sekarang di depan kita sudah ada clip-on lavalier mic ini. Lavalier mic yang sistem wireless. Nah, di sini kebetulan mereknya Sennheiser nih yang kita punya di lab multimedia kita. Model ini nih sejuta umat ini. Ini kalau kalian menekuni bidang audiovisual gitu ya, produksi audiovisual. Ini banyak banget dipakai. Jadi kemungkinan kalian akan bertemu dengan alat ini nanti. Di rental-rental itu juga rata-rata Sennheiser tipe ini yang ada di rental-rental. Oke. Sekarang saya jelaskan dulu tentang sistem wireless ya. Jadi sistem wireless itu kan tanpa kabel. Jadi kalau di sistem kabel itu dari mikrofon, kemudian sinyal suaranya mengalir lewat kabel. Kalau di sistem wireless, suara dari mikrofon mengalir nebeng suatu frekuensi. Jadi misalkan ini mikrofon, kita colok ke transmitter atau pemancar, nanti dia nebeng sebuah frekuensi untuk diterima oleh receiver. Oleh karena itu, frekuensi yang kita pakai harus sama antara transmitter dengan receivernya. Nanti akan saya jelaskan lagi. Oke, kalau kita bicara tentang sistem wireless, pasti ada dua alat utamanya nih, dua benda utamanya nih. Yang pertama adalah transmitter, yang satu receiver. Jadi kalau kalian minjem mic wireless cuma ada satu unit begini, ini nggak ada. Percuma, dia bisa transmit tapi nggak ada yang nerima. Maka dia harus punya receiver. Sama ya, sebaliknya ya. Jadi kalau kalian minjem alat terus cuma ada receivernya, transmitternya nggak ada, ya sama aja bohong. Jadi harus selalu terdiri dari transmitter dan receiver. Nah, sekarang di depan kita ini sudah ada transmitter dan receiver. Bentuknya kok sama, Mas? Nah, bagaimana cara membedakannya? Kita lihat aja di atasnya. Ceng-ceng. Nah, di sini yang sebelah kiri ini ada tulisan mic input, mic atau line input ya. Artinya mikrofonnya nanti dicolok ke sini. Nah, di mana ada mikrofon berarti di situ dia adalah transmitternya. Karena suara yang masuk lewat mikrofon ini ke alat transmitter ini, alat transmitter inilah dia akan memancarkan, akan mentransmit sinyal suaranya dan diterima oleh receiver. Nah, ini adalah receiver. Ciri-cirinya apa kalau receiver? Receiver ciri-cirinya dia pasti punya output. Nah, yang di sini outputnya kita colok ke sini kabel outputnya. Lalu ini ke tujuan selanjutnya. Mau dicolokin ke kamera kah? Ke alat rekam atau kemana gitu? Sabep. Ya, bebas. Terserah kalian. Nah, masalahnya sekarang bawaannya dari Sennheiser ini adalah jack 3,5 mm. Ini namanya mini jack atau jack 3,5 mm. Bagaimana kalau kita mau ngubunginnya ke Zoom recorder ini yang mana inputnya adalah XLR? Maka di sini kalian membutuhkan converter namanya. Convert itu kan mengubah. Converter artinya dia mengubah bentuk dari jack 3,5 mm ini menjadi XLR. Oke, sekarang kita coba converter ini. Nah, kalian juga harus ini ya. Karena keikat lagi, ntar malah putus lagi. Lotak. Ini mereknya Belang, nggak apa-apa. Yang penting kan fungsinya, ya nggak? Nah, jadi ini fungsi converter. Jika device kalian outputnya 3,5 mm, padahal next device-nya colokannya adalah XLR, maka pergunakan converter 3,5 mm to XLR male. Ini yang cowok, ini yang cewek. Pasang sini. Mana sih? Oh, gini. Maka dia sudah terkonek. Seperti itu. Kalau mau nyabut, ini sambil dipencet.
Begitu. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana nih cara pakainya mic ini. Mic clip-on wireless Sennheiser ini. Pertama kita pencet dari samping-sampingnya ini. Kita pencet, lalu akan terbuka flapnya. Nah, di sini ada tombol powernya. Kita nyalain, sama seperti di sini di receivernya juga kita buka. Kita pencet powernya. Maka dia sudah menyala. Kita lihat frekuensinya sama nih, 800,100, 800,100 juga. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Karena kita menggunakan nebeng sebuah frekuensi, ingat ya, antara transmitter dan receiver frekuensinya harus sama. Jadi kalau kalian menggunakan mic wireless terus nggak bunyi, itu bukan rusak guys. Ya mungkin rusak ya, tapi coba dicek dulu frekuensinya sama nggak. Karena siapa tahu frekuensinya beda, ya jelas aja dia nggak nyambung. Contoh nih, coba sekarang saya bedain nih. Yang receiver saya ganti jadi yang agak jauh nih. Nih 782,100 store. Oke. Nih sekarang 782,100 nih receivernya. Transmitternya tetap di 800,100. Coba sekarang kita ketok-ketok. Tuh, di sini ada, tapi di sini nggak ada tuh. Tulisannya mute. Tulisannya mute, nggak nyambung. Jadi kita harus samain. Kita pindahin lagi ke salah. 800,100 store. Ini kalau mau ke halaman paling depan pencet aja ininya. Tep. Nah, langsung ke halaman paling depan. Fokus. Nah. Tuh dia nyambung. Masuk sinyalnya. Begitu ya. Jadi jangan lupa selalu samakan frekuensinya. Oke, sekarang saya mau menjelaskan tentang fitur-fiturnya nih. Fitur-fitur dasar aja yang harus kalian kuasai. Sekarang kita lihat dulu di dalam sini. Oke. Ada apa aja nih? Nah, ini di sini set. Kalau kita pencet, pertama keluar sensitivity. Sensitivity ini artinya seberapa sensitifnya mikrofon ini menerima suara. Oke, ingat ya. Semakin sensitifnya, ini kan angkanya minus ya. Semakin besar minus sensitivity-nya, artinya si mic ini semakin tidak sensitif. Semakin tidak sensitif itu maksudnya bagaimana? Maksudnya dia semakin bisa dipakai untuk menangkap suara yang kencang. Contoh, kalian mau syuting adegannya teriak-teriak gitu, jejeritan. Adegan-adegan jejeritan itu kan kencang suaranya. Jadi kalian bisa setting sensitivity-nya minusnya semakin besar, alias semakin tidak sensitif. Sedangkan kalau adegannya bisik-bisik gitu ya, adegan pacaran gitu, nah suaranya kan pelan. Jadi kita setting sensitivity-nya juga angka minusnya semakin kecil. Contohnya seperti saat ini. Ini sensitivity-nya 0. Tuh. Nyala-nyala nih. Peak itu artinya udah puncaknya ya, sudah pecah suaranya. Ini sekarang dengan suara saya seperti ini aja, agak kenceng dikit tuh, langsung nyala dia. Langsung pecah suaranya. Karena suara ini sudah terlalu besar bagi dia gitu. Karena dia jadi sensitif banget nih kalau 0 dB. Sekarang bagaimana kalau adegan normal gitu, suara normal, ya kita set aja, kita set aja sensitivity-nya di tengah-tengah. Tadi kan 60, ininya 0. Jadi dia 30 lah, 35, 36. Kita set aja di situ. Kemudian ada fitur apa lagi nih? Frekuensi preset yang tadi ya, memilih-milih frekuensi mana yang mau kita pakai. Ingat, harus sama frekuensi antara transmitter dengan receivernya. Ini untuk penamaan ya, kalian bisa namain nih siapa gitu. Kalau kalian ini nanti untuk talent yang namanya Ilham ya, kalian tulis aja Ilham. Ini talent untuk yang nama talentnya Adit gitu ya, tulis aja Adit.
Tapi kan biasa orang main cepet aja, tempelin aja lakban kertas tuh, tulis nama gitu. Biar nggak ketuker-tuker kan. Kita lihat ada fitur apa lagi nih. Auto lock ya. Nah, auto lock nih biasa untuk ngelock supaya kalau dikantongin nih pas kepencet dia nggak berubah-berubah. Advance ya, ini kapan-kapan lah saya jelasin. Tuh LCD kontras gitu-gitu. Nggak, ini exit. Udah balik ke sensitivity. Itu aja yang penting. Sekarang kita lihat juga di receivernya. Ada menu apa aja nih? Sama ya, frekuensi preset untuk menyamakan, untuk memilih frekuensi mana yang mau dipakai. Ingat, harus sama frekuensi antara transmitter dengan receiver. Berkali-kali saya ulangi itu ya, supaya kalian nyantol. Ada nama juga kalau mau dinamain. Nah, ini kalau di receiver adanya AF out, bukan sensitivity. Ingat ya, beda ya. AF out ini untuk mengatur besaran output dari unit ini ke alat kita lainnya, misalkan ke alat rekam kita tadi. Mau seberapa besar volume outputnya. Ingat ya, beda ya. Jadi kalau untuk mengatur sensitivitas input, mau seberapa sensitifnya si mic itu menerima kekerasan suara, itu ada di transmitter, di fitur sensitivity. Kalau itu sudah oke, suara yang diterima sudah oke, dikirim ke receiver, nah baru kita kalau mau mengatur seberapa besar volume outputnya itu ada di AF out. Ingat ya, jadi yang perlu kalian ketahui adalah kalau nih suatu saat kalian syuting suaranya pecah, nah itu kalian harus cek apakah AF outnya yang kegedean atau sensitivity-nya yang kegedean. Cara ngeceknya gampang tadi ya. Kita lihat aja tadi AF peak-nya nyala-nyala apa enggak. Kalau misalkan suaranya pecah, terus kalian cek di transmitter AF peak-nya nyala-nyala, nah berarti memang salah setting di sensitivity-nya. Harus kalian kurangi. Tapi kalau kalian cek di transmitternya ini AF peak-nya nggak nyala-nyala, sinyalnya oke, tapi suaranya pecah, di rekamannya pecah. Nah, bisa jadi karena kalian setting AF out-nya terlalu besar. Jadi bisa diatur di situ. Oke. Auto lock sama advance kapan-kapan saya jelasin. Kalau sync ini ya buat bisa langsung pairing dia sama transmitternya. Oke. Itu menu dasar yang harus kalian ketahui.